Halo teman-teman pecinta ikan hias akuarium. Bagaimana kabar hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, diberi kelimpahan rezeki dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya teman-teman silahkan subscribe bagi yang belum subscribe, like dan komen, serta nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Baiklah teman-teman, untuk kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas mengenai power head atau pompa akuarium. Banyak di antara teman-teman, terutama untuk pemula yang lagi memulai memelihara ikan hias di akuarium, tentunya masih bertanya-tanya berapa sih besarnya atau kemampuan dari power head yang harus saya gunakan untuk akuarium saya. Nah, dalam kesempatan ini saya mencoba untuk membahasnya ya teman-teman. Besaran power head itu tergantung dari berapa besarnya akuarium dari teman-teman miliki. Besar kecilnya akuarium itu juga menentukan jumlah air yang ditampung di dalam akuarium itu. Makanya jumlah volume air itu harus sesuai dengan kemampuan dari power head itu teman-teman ya. Yang dimaksud yaitu kemampuan mensirkulasikan air di dalam akuarium itu. Dengan kemampuan power head yang seimbang dengan volume air, maka yang terjadi adalah air itu akan tersirkulasi dengan baik, yang tentu saja itu akan bisa membuat air di dalam akuarium itu menjadi jernih. Nah, bagaimana kita bisa menentukan besaran power head itu? Yang pertama, untuk menentukan besaran power head, tentu kita harus tahu berapa air yang ada di dalam akuarium. Nah, bagaimana caranya? Seperti ini teman-teman. Akuarium itu tentu ada panjang, lebar, serta tinggi. Panjang, lebar, dan tinggi. Dengan mengetahui ukuran panjang, lebar, dan tinggi akuarium, maka kita bisa menentukan berapa besaran atau kemampuan power head yang harus kita pergunakan. Nah, dengan panjang, lebar, dan tinggi itu menentukan jumlah volume air ya teman-teman. Nah, baiklah, mari
kita coba hitung ya teman-teman. Rumusannya untuk menentukan yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Ini panjang akuarium, lebar akuarium, dan tinggi akuarium. Kita ambil contoh saja. Panjang akuarium kita itu 100. Lebarnya 40. Dan tingginya 40. Maka akan kita dapat angka 160.000. Nah, dari angka 160 ini kita bagi 1000 teman-teman. Bagi 1000. Maka akan kita dapat 160. Jadi dengan ukuran panjang, lebar, dan tinggi akuarium kita, dengan contoh kita ambil 100, panjangnya lebar 40, tinggi 40, maka kita akan dapatkan volume air di dalam akuarium kita yaitu 160 liter. Nah, rumusannya untuk menentukan besaran atau kemampuan powerhead itu kita kalikan minimal 8. Maksudnya bagaimana? 8 ini maksudnya yaitu kemampuan 8 kali dalam 1 jam. Dari 160 ini kita kalikan 8, maka akan kita dapatkan 1.280. Nah, ini adalah powerhead yang harus kita pergunakan ya teman-teman. Jadi minimal itu kemampuan dari powerhead itu adalah 1.280 liter per jam, per hour. Jadi yang kita pergunakan untuk ukuran 100 kali 40 kali 40 yaitu kita harus pergunakan powerhead dengan kemampuan mensirkulasikan air itu 1.280 liter per jam. Itu minimal ya teman-teman. Pertanyaannya bagaimana kalau kita pakai lebih besar? Lebih besar tentunya lebih baik ya teman-teman. Jadi dari hitungan ini kita bisa pakai 1400 atau lebih. Tapi minimalnya kita harus pakai yang sekian. Nah, dengan pemakaian minimal yang seimbang, maka tentu saja seperti yang saya katakan di depan tadi, yaitu air akuarium kita akan cepat menjadi jernih. Bagaimana kalau di bawah ini 1000 seandainya? Kalau 1000 itu tentu masih kurang ya dari hitungan ini. Maka yang terjadi adalah mungkin bisa jernih tapi mungkin agak lama atau bahkan tidak bisa jernih.
Nah, kalau kita pakai yang lebih atas 1400 seandainya tidak apa-apa, tentu lebih baik. Tapi yang perlu diingat yaitu kemampuan daya tampung dari box filter kita. Kalau terlalu besar arusnya, yang dikhawatirkan yaitu box filter kita akan menjadi luber. Nah, dengan rumus yang sekian ya, panjang kali lebar kali tinggi, kita bagi 1000 ya teman-teman. Kita ambil contoh yang seperti ini, panjang lebar tinggi seperti ini, minimal yang kita dapat seperti ini. Maka tentunya sudah bisa dipastikan kalau air akuarium kita akan cepat berjernih. Seperti itu teman-teman. Jadi dengan rumus ini, panjang kali lebar kali tinggi dibagi 1000 ini, maka sekarang teman-teman bisa menentukan besaran power head atau besaran kemampuan power head dalam mensirkulasikan air ya teman-teman. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu berapa sih sebaiknya akuarium saya menggunakan power head yang kemampuannya berapa. Ini sebagai contoh aja ya teman-teman. Dengan saya ambil contoh dengan panjang lebar kali tinggi bagi 1000, panjang 100, lebar 40, tinggi 40. Kita dapatkan angka sekian. Kemudian dari angka ini kita bagi 1000 ya teman-teman. Maka di sini kita dapatkan 160 liter. Nah, ini kita kalikan 8 minimal. Nah, ini akan kita dapatkan angka 1280. Ini adalah kemampuan power head mensirkulasikan air dalam 1 jam. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, dengan pembahasan yang sederhana tadi, sekarang teman-teman khususnya yang pemula itu bisa menentukan berapa besaran power head yang akan dipergunakan di dalam akuarium teman-teman semua. Nah, seperti itu ya teman-teman cara menghitung power head atau kemampuan power head dalam mensirkulasikan air di dalam akuarium ya teman-teman. Semoga video singkat ini bisa menambah pengetahuan teman-teman terutama untuk pemula supaya bisa menentukan besaran power head yang dipakai. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasi ya teman-teman. Terima kasih sudah berkunjung ke channel saya. Terima kasih.